pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, gunakan masker ketika berpergian. Dan ketiga, makan makanan yang bergizi ya sayang. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 ya sayang. Tentang aku dan keluargaku. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang keluarga besar dan keluarga kecil ya. Kalau keluarga besar itu terdiri dari nenek, kakek, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, atau juga mungkin ada paman dan bibinya di rumah. Nah, itu kita sebut keluarga besar. Sementara kalau keluarga kecil itu hanya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu kita sebut dengan keluarga kecil ya nak ya. Nah sayang, di keluarga kita itu kita punya panggilan ya nak ya. Misalnya kan mama dengan papa itu ada orang tuanya ya. Misalnya orang tua mama. Orang tua mama yang laki-laki kita sebut dengan kakek. Ulangin ya. Orang tua mama yang laki-laki kita sebut dengan kakek. Sementara orang tua mama yang perempuan kita sebut dengan nenek, ya. Orang tua mama yang perempuan kita sebut dengan nenek, ya nak ya. Nah, selain daripada itu mungkin mama dan papa ada saudara kandung. Ya, contoh nih Mevera kasih tahu nih. Misalnya ya, papa kalian itu punya adik. Ya, saudara kandung papa ya. Adik papa kita yang laki-laki kita sebut dengan paman. Kalau adik papa atau adik mamanya perempuan maka kita sebut dengan bibi. Ulangi lagi ya. Kalau adik papa atau mamanya laki-laki kita sebut dengan apa nak? Iya, pinter sekali. Kita sebut dengan paman ya sayang ya. Nah, kalau adik mama atau papanya perempuan tadi kita sebut dengan apa tadi sayang? Pinter. Kita sebut dengan bibi ya nak ya. Nah, sekarang anak-anak silakan ambil buku tema 4-nya, buka halaman 85. Yes. Buka 85 ya sayang, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 85 ya. Oke. Nah, di situ kita lihat ada keluarga besar Ratna berkumpul, ada Pak Bambang dan Bu Rukmi. Ada Mas Gali, ada Mbak Slamet dan Mbak Darmi, ada Pak Lik Heru dan Bu Lik Tari, ada juga Danang dan Bulan. Nah, kalau kalian baca di situ ada Mbah. Mbah itu panggilan untuk orang Jawa. Ya. Mbah itu panggilan untuk orang Jawa, untuk nenek dan kakek. Ya. Kemudian ada Pak Le, Bu Le. Itu panggilan untuk Pak Le, itu panggilan untuk paman, dan Bu Le itu untuk panggilan bibi. Itu berarti keluarganya Ratna berasal dari Pulau Jawa ya sayang. Nah, kalau di Sumatera Barat itu kalau nenek ya dipanggilnya andung. Kalau kakek dipanggilnya datuk atau atuk. Nah ya. Jadi setiap daerah itu ada panggilan tersendiri untuk kakek dan nenek. Kalau di Palembang apa, Mem? Kalau di Palembang umumnya memanggil nenek dan kakek. Ya. Baik, jadi anak-anak sudah tahu ya nama panggilan-panggilan untuk keluarganya ya sayangnya. Nah sekarang kita lihat itu di situ ada halaman 86. Nah bisa kalian cocokkan nanti lihat ini keluarga Ratna. Nah nanti kalian bisa tarik garisnya ya. Oke. Nah kalian perhatikan, oh ini kakek, ini nenek, seperti itu ya nak ya. Baik. Nah anak-anak, dengan keluarga kita harus saling menyayangi dan harus saling menghormati.
Supaya apa nak? Supaya tercipta hidup yang damai, rukun dan sejahtera ya. Oke. Nah, iya sayang. Kalau dengan keluarga kita bisa bermain olahraga bersama ya, bermain atau olahraga bersama. Contohnya lari pagi ya, bisa sama-sama. Kemudian bermain sepeda juga bisa sama-sama. Nah, kita juga bisa bermain bersama-sama. Salah satunya permainan gobak sodor. Ya, permainan gobak sodor itu berasal dari Pulau Jawa. Coba kalian buka sayang halaman 93. Nah, ya, itu permainan gobak sodor. Siapa yang melewatin penjaga sampai belakang, maka dia akan menjadi pemenangnya. Pada saat kita bermain, kita tidak boleh egois. Ya. Supaya apa? Supaya kompak antar kelompok. Dan nak, kalau misalnya dalam permainan kita kalah, kita nggak boleh marah-marah ya sayangnya. Kita harus menerima kekalahan kita. Dan bagi kelompok yang menang juga tidak boleh sombong. Ya. Jadi kalau bermain kalah dan menang tidak masalah ya nak ya. Oke. Baik. Nah, itu bisa juga kalian mainkan bersama teman-teman kalian ya nak ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat ya. Di keluarga kita itu kan ada perbedaan. Ada yang tinggi badannya udah lebih tinggi ya. Ada yang masih masa pertumbuhan. Nah, tinggi badan itu bisa kita ukur. Ya, ada alat ukur tuh ada dua ya sayangnya jenisnya. Ada alat ukur baku dan ada alat ukur tidak baku. Vera sebutkan alat ukur baku itu yang ada meteran, ya. Ada satuan meternya atau sentimeter. Nah, kalau di pelajaran kita, di buku kita akan mengenal alat ukur tidak baku. Apa contohnya sayang? Baik. Alat ukur tidak baku salah satunya jengkal. Nih. Jempol dan kelingking Vera dibuka. Ini namanya jengkal. Ada juga kita bisa mengukur dengan kedua tangan kita, namanya depa. Ya. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan menggunakan langkah kaki. Langkah kaki, nih misalnya 1, 2 gitu ya. Itu namanya langkah kaki, atau boleh juga mengukur dengan telapak kaki. 1, 2, 3. Jadi itu beberapa contoh alat ukur yang tidak baku. Contohnya nih, Vera mau ukur ini bangun apa sayang? Bangun persegi panjang ya. Nah, kita ukur berapa jengkal bangun persegi panjang ini. Kita ukur ya. Ya sini ya sayangnya. 1. Nah, pas saat di kelingking terakhir kita tandai nih. Oke, pas di kelingking terakhir itu untuk ukuran yang keduanya. 2. Oke, kemudian lagi 3. Berarti panjang persegi panjang ini 3 jengkal. Oke, baik. Oke, Vera sekarang akan mengajak kalian mengukur dinding yang sudah diberi wallpaper ini dengan menggunakan depa. Ya, kedua tangan ya. Baik, kita ukur ya sayangnya. 1. Batas ini ya, kita tandain. 2. Nah, berarti dinding yang ada wallpaper ini ukurannya 2 depa. Ya. Baik, sekarang kita ukur karpet ini ya nak ya. Kita menggunakan telapak kaki ya sayangnya. Ukuran telapak kaki. Baik, lihat sini ya. Karpet merah ini kita ukur berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ukuran karpet merah ini 9 telapak kaki. Ya nak ya. Jadi itu contoh beberapa alat ukur
tidak baku. Baik sayang, coba lihat tuh, ada di halaman 100. Di rumah pasti punya meja ya nak ya. Nah, coba kalian ukur meja yang ada di rumah kalian menggunakan jengkal. Ya, pertemuan jari-jari jempol dan jari kelingking kita ya sayangnya. Coba diukur ya nak ya, melatih diri supaya terbiasa mengukur dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Baik anak-anak, Memvera cukupkan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Jika kalian kesulitan atau terkendala materi, boleh nanti Naya hubungi ibu gurunya melalui WA pribadi ya sayang ya, untuk menanyakan hal-hal yang masih kalian terkendala. Nah, untuk latihan kita hari ini ya sayang, coba buka buku tematiknya, tema 4, halaman 87. Nah, itu latihan kita ya sayang ya, untuk pembelajaran hari ini ya nak ya. Ya udah ditandain, boleh dikasih lipatan ya nak. Nah, nanti silakan dikerjakan ya sayang ya. Oke anak-anak, Memvera cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Memvera akhiri.